Bahlil sebut Kasatgas Percepatan Investasi IKN dilimpahkan ke Rosan. Bahlil Lahadalia yang baru saja dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), mengatakan, jabatan Kepala Satuan Tugas, Satgas, Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, akan dilimpahkan kepada Rosan Ruslani. Bahlil mengaku akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Rosan Ruslani yang juga dilantik sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, menggantikan dirinya. Satgas itu melekat pada jabatan Menteri Investasi. Saya sudah pindah ke Kementerian SDM, Ketua Satgasnya tetap Menteri Investasi Pak Rosan, kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Negara Jakarta, Senin. Bahlil mengatakan bahwa sebagai anggota dalam Satgas Percepatan Investasi di IKN, keputusan akan diambil secara kolektif. Ia juga memandang Rosan sebagai senior yang nantinya akan berkoordinasi terkait izin usaha pertambangan, IUP, yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Pak Rosan ini senior saya, sebagian daripada pekerjaan Kementerian ESDM itu hilirnya itu di Kementerian Investasi, utamanya soal IUP, kata Bahlil. Presiden Joko Widodo, Jokowi, melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), dalam acara pelantikan Menteri dan Kepala Badan di Istana Negara, Jakarta, Senin. Pelantikan Bahlil sebagai Menteri ESDM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024. Bahlil memiliki latar belakang sebagai kader Partai Golkar dan pengusaha asal Papua yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sejak 2019. Rp55 investor kucurkan Rp56 triliun ke IKN, sektor ini paling ramai digarap. Sejumlah investor disebut-sebut telah masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara, IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengungkapkan ada 55 investor yang berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Mereka telah melangsungkan prosesi peletakan batu pertama, atau groundbreaking sejak September 2023 hingga Agustus 2024. Meskipun banyak orang yang belum yakin pada rencana pembangunannya, namun Jokowi optimistis jumlah investor akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sehingga, ia mengajak para kepala daerah untuk mempermudah proses investasi dan mendorong pembangunan. Dari 55 investor tersebut meliputi 6 investor di sektor pendidikan, 3 di sektor kesehatan, 10 di sektor retail dan logistik, 8 proyek hotel, 2 proyek di sektor energi dan transportasi, 14 proyek perkantoran dan perbankan, 9 proyek hunian dan area hijau, serta 3 proyek di bidang media dan teknologi. Saat ini sudah 55 investor yang terlibat dalam pengembangan proyek IKN di berbagai sektor dan akan terus bertambah. Saya mengajak para kepala daerah untuk mempermudah proses investasi agar manfaat dari pembangunan bisa dirasakan di seluruh wilayah Indonesia, tulis Jokowi, dalam unggahan pada akun X Jokowi, dikutip Kamis 15 Agustus. Adapun total investasi dari 55 investor tersebut diperkirakan menggelontorkan dana total Rp56,2 triliun. Hal ini disampaikannya dalam sidang Kabinet Perdana di IKN beberapa waktu lalu. Per hari ini perlu saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun, kata Jokowi dalam pengantar rapat sidang Kabinet Perdana di IKN, Senin 12 Agustus. Menkominfo pastikan telekomunikasi di IKN andal untuk HUT RI ke-79.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Aris Setiadi memastikan jaringan telekomunikasi siap jelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kami pastikan jaringan telekomunikasi di IKN siap jelang upacara Hari Kemerdekaan RI. Masyarakat di Kalimantan Timur maupun daerah-daerah lainnya dapat mengikuti upacara di IKN melalui siaran langsung, kata Budi Aris Setiadi di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu. Pemerintah dalam penyediaan jaringan telekomunikasi didukung Telkom karena Telkom merupakan pemegang hak perlintasan dan anak usahanya, Telkomsel, telah melakukan inaugurasi, rehearsal, infrastruktur telekomunikasi di IKN. Penyedia layanan jaringan telekomunikasi juga telah melakukan pengujian aspek konektivitas dengan fiber optik dan seluler maupun aspek catuan listrik. Ketersediaan jaringan telekomunikasi memadai ini sejalan dengan konsep Smart City IKN menuju Smart, Green dan Sustainable City yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, katanya. Tidak hanya itu, operator seluler lainnya juga telah menyediakan layanan telekomunikasi dengan infrastruktur sementara. Layanan dari operator-operator seluler lainnya bersifat sementara dengan penyediaan Mobile Base Transceiver Station, BTS, maupun fiber optik aerial yang telah disiapkan untuk melayani beberapa lokasi proyek pada masa konstruksi maupun acara tertentu. Kementerian Kominfo berharap layanan telekomunikasi dengan infrastruktur sementara nantinya dapat bermigrasi secara bertahap. Hal itu dapat terrealisasi dengan kerjasama sharing infrastruktur yang disediakan Telkom Group dalam menyediakan layanan telekomunikasi yang berkualitas di IKN. Kami berharap ke depannya seluruh operator seluler dapat memberikan layanan telekomunikasi dengan kualitas yang baik di IKN, tutup Budi. Sebelumnya, pada Sabtu 10 Agustus, Kementerian Kominfo juga telah memastikan penyiapan sarana upacara dan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau HUT RI di Ibu Kota Nusantara, IKN, sudah sekitar 90% selesai menurut pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini jadi sudah siap betul sih untuk perayaan 17 Agustus di IKN, bisa dikatakan sudah 94% lebih yang selesai. Perapian-perapian saja. Jadi, tanggal 17 Agustus sudah siap, kata Direktur Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, dalam diskusi yang diikuti via daring. Usman menyampaikan bahwa upacara HUT RI ke-79 rencananya dilaksanakan di area Istana Negara yang menghadap ke lapangan di kawasan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur.